Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Jaka ngeyel. Dia berkeras bahwa firman Allah di surat Al-An'am ayat 116 itu ditujukan untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Ada segelintir orang datang dengan narasi-narasi menyalahkan mayoritas. Tidak mungkin mayoritas yang salah. Dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas, justru kamu akan tersesat karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini didoktrinkan. Sehingga walaupun mereka minoritas, tetap mereka merasa yang benar dan mayoritas yang salah. Karena mayoritas itu tersesat. Padahal ayat itu bicara tentang mukmin dan kafir. Nah, kalau mau dikatakan bahwa surat Al-An'am ayat 116 ditujukan untuk orang kafir, berarti apakah Gus Jaka ingin mengatakan ayat ini tidak berlaku lagi? Ayat ini kadaluarsa. Kalau ayat ini hanya ditujukan kepada orang kafir, berarti Al-Quran ini tidak universal, tidak berlaku umum. Ini untuk orang kafir, ini untuk orang beriman. Tidak. Al-Quran ini berlaku universal, berlaku umum. Ketika ayat itu diturunkan, Nabi dalam keadaan lemah, dengan pengikut yang sedikit, kelompok kecil, minoritas. Ini historisnya. Sementara kafirin Quraisy mayoritas. Itu asbabun nuzulnya. Itu latar belakang surat ini turun. Itu historisnya. Setelah itu, ayat ini berlaku umum untuk sebagai dalil bahwa belum tentu yang banyak itu benar. Belum tentu yang sedikit itu salah. Kalau karena berdasarkan asbabun nuzulnya, ayat ini ditujukan untuk orang kafir, bukan ditujukan untuk orang Islam. Berarti surat Al-Ahzab itu juga kadaluarsa. Tidak bisa dipakai lagi. Ya. Karena kan asbabun nuzulnya, bahkan isi ayat tersebut menggambarkan tentang kecelakaan Abu Lahab berikut istrinya. Tetapi tentu saja tidak seperti itu. Al-Quran ini universal. Al-Quran ini berlaku umum untuk semua umat manusia. Asbabun nuzul hanya data historis. Hanya latar belakang ayat itu diturunkan. Ada kejadian seperti itu. Nah, yang kita harus pahami adalah substansinya. Substansi dari ayat 116, Al-An'am 116, substansinya mayoritas belum tentu benar. Minoritas belum tentu salah. Bahkan ditekankan oleh Allah
Kalau kita mengikuti mayoritas, mengikuti kebanyakan orang, akan disesatkan dari jalan Allah. Ya. Islam tidak memegang ya mayoritas, ya pasti benar, atau mayoritas atau kebenaran dipegang oleh mayoritas, atau kebenaran ada pada mayoritas, seperti yang diklaim oleh Gus Jaka dan kelompoknya. Pemahaman mayoritas pasti benar, ya mayoritas pasti menang. Ini kan prinsip demokrasi. Karena demokrasi bukan berdasarkan suara terbaik, akan tetapi suara terbanyak. Dia kan di Al-Quran menguatkan mengenai ya yang banyak belum tentu benar, belum tentu menang, yang sedikit belum tentu salah, belum tentu kalah. Betapa banyak, ya kata Allah, kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Ya artinya sobat-sobat, mayoritas punya potensi benar dan salah. Begitu juga minoritas. Ada potensi benar dan salah. Cuma ya sifat manusia selalu mengikuti yang banyak. Selalu cari aman. Bertepuk ikut ramai, berbaris ikut panjang. Nah, karena tabiat manusia seperti ini, ya, cari aman, cari selamat, ikut yang ramai, ikut yang panjang kalau berbaris. Nah, maka Quran surat Al-An'am ayat 116 ditekankan oleh Allah, ditegaskan, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini akan disesatkan dari jalan Allah. Ini untuk mengingatkan, ya, jangan sampai kita hanya ikut ramai dan ikut yang barisannya sudah panjang. Ini substansi dari surat tersebut. Bukan berarti mayoritas selalu salah atau selalu benar. Bukan berarti minoritas pasti salah atau pasti benar. Nah, dalam hal ini, ya, kebenaran Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, maka Allah menegaskan di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Nah, maka Allah memberikan pedoman ini. Nah, jadi mayoritas bisa benar bisa salah, minoritas bisa benar bisa salah. Ya. Maka dimanapun kita berada, apakah kita di dalam mayoritas, apakah kita di dalam minoritas, bisa benar bisa salah. Maka untuk supaya kita tidak terjebak pada mayoritas yang salah, minoritas yang salah, nah, maka sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59, maka kita harus mengembalikan
pemahaman dan amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau sesuai, baik kita berada di mayoritas maupun berada di minoritas, kalau sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita dalam posisi yang benar, dalam kebenaran menurut Allah dan Rasul. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.